أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك وعلى عليه آله وصحبه أجمعين أما بعد Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatiz yang saya hormati dan juga para jamaah yang saya cintai, alhamdulillah malam hari dengan izin dan inayah Allah kita dipertemukan kembali dalam majlis yang mulia ini, majlis thalabul ilmi. Kita berharap apa yang kita lakukan ini Allah menjadikannya sebagai salah satu pemberat timbangan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita masuk bab tentang masalah sholat. Ya. Apa itu sholat? Sholat itu secara bahasa artinya doa. Ad-du'a bi khair. Memohon, meminta kepada kebaikan. Karena memang sholat itu kebanyakan isinya adalah doa. Tapi kalau kita berdoa doang bisa, itu belum termasuk sholat. Ya, walaupun sholat secara bahasa artinya doa. Jadi kalau kita baru doa doang berarti kita belum sholat. Ya. Kenapa ketika kita habis takbiratul ihram yang kita baca Pak? Doa disebut doa iftitah. Habis doa iftitah kita baca surat Al-Fatihah. Di dalam juga ada doa ihdinas siratal mustaqim. Terus baca ayat, habis itu ruku, baca doa. Habis itu i'tidal, baca doa. Dan semuanya banyak doa-doa. Oleh karena itu secara bahasa sholat itu adalah doa. Tetapi secara istilah, jadi kenapa disebut doa? Karena dalam Al-Quran juga ada sholat arti doa. Kata Allah wasalli alaihim dalam surah At-Taubah ayat 3, wasalli alaihim inna sholataka sakanul lahum wasalli alaihim. Bukan sholatkan mereka, tapi doain mereka. Ya. Kenapa inna sholataka? Karena semua doamu sakanulahu membuat mereka jadi tentram. Ya. Kemudian secara istilah bahwa sholat itu adalah dikatakan patut laku kalimatus sholah ala aqwalin wa af'alin makhsusatin. Ucapan dan perbuatan khusus. Tuftahu bi takbir yang dimulai dengan takbiratul ihram. Allahu akbar. Ya. Wa tuhtatamu bi taslim dan ditutup dengan salam. Nah, maka di situ disebut takbiratul ihram. Jadi orang kalau sudah takbir udah nggak boleh ngomong yang lain. Karena sudah masuk bab sholat, makanya disebut tahrim. Ya, takbiratul ihram. Dan itu rukun, wajib. Jadi kalau kita sholat begini, nggak sah. Karena nggak ada suara. Ya, Allah. Minimal kuping kita yang dengar. Tapi kalau ada suara ya? Nggak sah. Ya. Jadi harus ada suara. Allah Akbar. Walaupun sholat sendirian, apalagi jadi makmum sama. Jadi takbiratul ihram itu harus ada suara, karena dia rukun, karena dia wajib. Termasuk baca Al-Fatihah, nggak boleh baca Fatihah dalam hati. Nggak sah, karena dia harus dibaca. Yang namanya baca itu, ya pakai lafaz bunyi. Ya. Assalamualaikum. Gua jawab udah tadi kapan? Dalam hati. Udah jawab. Ya.
Kalau namanya jawaban ya harus ada suara. Jadi begitu kita mulai takbir Allahu Akbar, itu sudah haram melakukan tindakan-tindakan, gerakan-gerakan, bacaan-bacaan di luar sholat. Ya. Bisa dikira disuruh kaget, nah, bisa batal karena dia mengucapkan kalimat di luar sholat. Ya. Kemudian ditutup nanti assalamualaikum warahmatullahi, minimal assalamualaikum. Jadi kalau begitu assalamualaikum sah. Karena walaupun belum pakai warahmatullah, karena minimal kan assalamualaikum. Salam. Orang udah nggak tahan, assalamualaikum. Selesai. Karena udah selesai. Ya, salatnya. Tapi baru assalamu belum. Ya. Pas assalamu tuh, ya ulang dari awal. Ya. Karena belum masuk. Ya. Nah itu pengertian tentang sholat. Sholat ini hukumnya wajib. Dan sholat ini harus dikerjakan oleh orang yang ngaku muslim, sehat akalnya dan sudah balik. Jadi kalau ada orang non-muslim yang wajib sholat. Karena memang Allah nggak ngatur orang kafir. Orang kafir mau bodo amat, mau ngapain kek. Orang diatur ya mah. Ya. Kenapa? Buat apa diatur? Emang juga nggak percaya sama Allah kan? Ini kan kita diatur sama Allah karena kita percaya dengan Allah. Maka Allah ngatur kita. Jadi kalau ada orang yang sudah beriman kepada Allah, ngaku beriman kepada Allah, itu hidupnya nggak bebas. Ya, kenapa? Kebebasan dia dibatasi oleh syariat, oleh aturan Allah. Kalau orang kafir mah nggak diatur. Makan bagaimana kek nggak diatur. Mau kawin nggak diatur. Orang muslim makan aja diatur kan? Makan dengan tangan kanan, terus mulai dengan membaca Bismillah. Kalau makan itu yang ada depan aja, jangan sampai ngerambet gitu, sampai makan nggak boleh. Ya. Nggak boleh lagi. Ini jangan di sini lagi. Orang di depannya tempe, sono ayam. Cuma, iya. Jadi nggak boleh kalau makan yang dekat-dekat aja. Yang jauh, ya kalau yang jauh, berarti kita minta itu dong. Nah, guys, jangan pakai merangkang-merangkang. Itu nggak boleh juga. Terus kalau ada orang yang tua dikit, yang orang tua gitu, jangan kita duluan. Ya, lihat orang dulu ya. Nyomot baru kita nyomot. Nanti orang masih ini dia udah nyomot berkali-kali nyomot lagi. Itu nih udah habis itu. Ya. Jadi sholat ini itu wajib bagi muslim berakal, sehat akalnya, kemudian sudah dewasa. Berarti kalau anak kecil belum wajib sholat. Tapi bagaimana kalau anak kecil? Anak kecil maksudnya yang orang yang belum balik ya. Ya. Tapi kalau dia sudah memayis juga belum balik juga. Anak-anak kita bacaan Qur'annya lancar bagus. Terus kemudian sholatnya rajin. Berpahala nggak dia? Tetap dapat. Karena dia bacanya udah benar. Bacanya bagus, sholatnya benar, dapat pahala juga. Walaupun dia belum balik. Tapi kalau dia buat kesalahan, belum ada dosa. Nah, enak amat. Ya salah lu ngapa udah gede baik. Jadi anak kecil itu berbuat sesuatu yang baik, dapat pahala. Bukan hanya dia, tapi orang yang ngajarin dia. Ada orang tuanya, ya. Terus kalau dia masih kecil udah ngajarin orang, berarti dia dapat pahala. Orang yang berjasa sama dia pun dapat pahala. Orang tuanya, gurunya, yang dia pernah ngajar dia. Begitu dia ngajar pada orang, sesungguhnya dia sedang mengalirkan pahala-pahala itu kepada orang-orang yang telah berjasa pada dia. Nah, maka kalau anak kecil berbuat yang tidak baik, ya, misalnya dia mencuri atau apa, dia belum ada dosa. Orang belum kalah, belum balik. Ya. Jadi kan balik itu, jadi bagaimana kalau dia belum balik catatannya? Ya, pokoknya disimpan dulu sama Allah, urusan Allah dan urusan kita. Ya. Tapi yang jelas, begitu balik, waktu balik gitu, mulai ada tuh catat-catatan ya.
catatan, dicatat, dihapus lagi. Kalau istighfar, ya, dan lagi dihapus lagi gitu kan. Begitu. Ya. Nah, jadi itu kewajiban sholat itu hanya diwajibkan oleh Allah kepada orang yang muslim, akalnya sehat dan sudah dewasa. Berarti orang kafir harus diatur. Makanya kita ayat ya lazina amanu, hai orang yang beriman. Berarti ngatur siapa tuh? Ngatur orang yang beriman. Ya. Tidur diatur. Kemudian makan diatur. Mandi diatur. Mandi ada yang mandi sunnah, ada yang mandi wajib, ya kan? Ya. Bapak bisa semua mandi wajib kan? Ada yang belum wajib mandi wajib. Ada yang belum pernah mandi wajib. Udah pasti udah lah, pada kawin semua kan? Ada yang belum kawin. Belum kawin lagi maksudnya. Ya itu mandi ada yang mandi wajib. Udah diatur sama Allah. Ya. Lengkap semua itu. Ya. Nah itu orang muslim. Orang kafir memang enggak diatur. Orang muslim itu karena dia mengaku beriman kepada Allah, percaya dengan Allah, berarti dia mengikuti aturan-aturan Allah. Nah maka kalau Allah sudah tetapkan sholat itu wajib, berarti orang yang nggak sholat, ya, orang yang nggak sholat itu berarti dia berdosa. Ya. Bahkan ketika ada orang yang meninggalkan sholat, ditanya, lu ngapa kalau sholat? Buat apa sih sholat? Kata dia. Sholat gak ada manfaatnya. No, saya enggak. Sholat rajin banget, tetap aja miskin. Misalnya gitu. Misalnya gitu. Misal gitu. Namun gua kagak sholat, kata dia. Jadi gua banyak. Iya. Gak ada manfaat sih sholat. Orang yang mengatakan sholat itu gak ada manfaatnya, sholat dikatakan tidak wajib, maka dia kafir. Itu sepakat ulama. Ya. Keluar berarti dari Islam, murtad. Kalau dia mati nggak boleh dikuburin di situ tuh. Mana kayak kuburinnya, pokoknya nggak boleh di situ. Karena apa? Karena di situ orang Islam semua. Nah. Terus kalau dia mati, bosnya urus, sebagaimana ngurus orang Muslim. Ya. Kenapa? Karena dia sudah keluar dari Islam. Ya. Cuman kalau pemerintahnya pemerintah Islam, ya, dia disuruh bertobat nggak mau, suruh sholat nggak mau, emang nggak percaya. Buat sholat itu nggak wajib. Nah, sholat itu nggak wajib kata dia. Ketika dia mengatakan sholat itu nggak wajib, maka dia murtad dan keluar dari Islam. Kalau dalam pemerintah Islam dia dibunuh. Habis dibunuh udah nggak diurus sebagaimana ngurus jenazah Muslim. Tapi kalau ada orang kenapa nggak sholat? Gue pengen mau sholat, gue lupa mulu, misalnya gitu. Ya. Atau sholat, wah males banget gua kalau sholat. Tapi dia masih meyakini bahwa sholat itu hukumnya wajib. Maka dia statusnya adalah amalan dia, amalan orang kafir, tetapi keyakinannya dia masih menjadi muslim. Kalau dalam pemerintah Islam, dia suruh bertobat, suruh sholat. Tapi kalau tetap malas juga, dia dibunuh. Tapi walaupun dia dibunuh, tetap disolatin, dibungkus dengan dikafankan sebagaimana mengurus jenazah muslim. Karena apa? Karena dia namanya hukumannya kena hukuman had. Ya. Kayak orang berzina, dia udah punya bini atau udah pernah kawin, berzina, hukumannya apa dalam Islam? Diapain? Dirajam. Dirajam itu ditipan pakai batu sampai mati. Misalnya siapa mau ditipain sampai mati itu, nggak boleh batu yang gede banget, nggak boleh. Atau kekecilan batu yang lomok matinya nggak boleh juga. Batunya sedang, ya. Nah sampai apa? Sampai mati. Begitu dia mati, selesai, tetap dimandikan, disolatkan, karena dia masih statusnya baru menjadi muslim. Ya. Jadi perbedaan antara kita dan orang kafir itu adalah sholat. Ya. Antara kas-sholata muta'ammidan faqad kafara jihar. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia kafir dengan nyata. Nah, jadi kalau ada orang yang nggak sholat, bagaimana tuh? Ya. Bisa jadi dia namanya fasik, bisa jadi dia misalnya munafik, bisa jadi dia murtad. Padahal orang-orang muslim pada ngirimin doa, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Doanya buat siapa tuh?
orang muslim, laki-laki perempuan. Ternyata sama dia nggak nyampe. Kenapa nggak nyampe? Ternyata dia statusnya bukan lagi menjadi muslim, udah dihapus sama Allah. Nah, kalau udah sama Allah berarti kan alamatnya nggak nyampe kan? Keder jadinya. Akhirnya nggak nyampe. Nah, maka kita bersyukur, beruntung ya menjadi seorang muslim karena terus-menerus mendapatkan doa dari saudara-saudara kita, baik yang sekampung sama kita, satu negeri yang kita, ataupun orang-orang yang berada di belahan dunia yang lainnya. Nah, dulu sholat itu semuanya 2 rakaat, pagi, siang, sore. Dulu sebelum terjadi Isra dan Mi'raj. Karena sholat ini bukan hanya buat Nabi kita Muhammad SAW, tapi juga kepada umat-umat dan nabi-nabi terdahulu. Makanya begitu Rasulullah Isra Mi'raj disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala mengajarkan sholat kepada umatnya 50 kali sehari semalam. Kata Nabi Musa, ya Rasulullah, nggak mungkin umatmu sanggup. 5 jarang-jarang. 50 kali lah kita. Lah kapan ngojeknya? Bayang tadi Baru sedikit udah. Bayang lagi baik. Ke depan naik mobil angkot, baru mobil angkot bisa 3 kali sholat kita tuh. Ngajar jalan angkot kita. Nah, dikurangi. Udah tinggal 5 pun kata Musa, ya Rasulullah, ya Muhammad, umatku gak akan sanggup. Tapi kata Allah, saya udah malu balik mulu, kira-kira gitu. Kan 5 orang kuat. Ya. Kata Nabi Musa juga kuat, umat lo. Mau gue doang. Umat Islam beda lagi. Tapi ternyata walaupun itu 5 kali sehari semalam, tapi pahalanya bagikan kita melaksanakan 50 kali sehari semalam. Kenapa? Karena 1 kali sholat pahalanya dan sama dengan 10 kali sholat. Ya. Nah, terus tambah lagi apa? Sholatnya berjamaah. Ya. Bagi sholat berjamaah pahalanya bukan 10, bukan 1, tapi berapa? 27 kali 10. Masya Allah. Itu bisa hitung mulu pahalanya. Luar biasa, banyak banget ya pahalanya. Ya. Tapi nggak semua dapat 27, kan ada yang datang udah tengah tasyahud. Ya. Udah imam berkasih baru datang. Allahu Akbar. Yang dapat 27 dari awal sampai habis. Kalau datangnya udah setengah, bisa tinggal 10 ya. Tergantung. Ya. Ya lo kan sama yang datang dulu sama yang belakang sampai 27 enak amat. Ya. 27 itu yang begitu imam Allahu Akbar, namanya Allahu Akbar tuh. Begitu udah 27. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Allah udah kurang lagi tuh. Ya. Apalagi udah ruku. Apalagi kita tasyahud, kalau itu tinggal 2, kita selalu aja. Kalau kita tasyahudnya tinggal 2, 27. Yang 25 hilang. Tinggal 2 doang. Itu yang jamaah, yang kagak jamaah. Habis kan. Ya cuma 1 pahalanya. Ya. Masjid keder. Ya jalan masjid. Ya. Jalan jadi deh rumah. Ya. Nah, barulah setelah peristiwa Isra Mi'raj itu sholat jadi diatur. Maghrib 3 rakaat, Isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 4 rakaat, asar 4 rakaat, semua udah diatur. Itu setelah terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Yang 2 rakaat itu, maka itu akhirnya dijadikan buat sholat sunnah. Jadi sholat sunnah itu dianjurkan 2 rakaat. Jadi kalau kita mau sholat witir, sholat witir Ramadan berapa rakaat tuh? 3. Kan kalau kita 3, berarti usolli sunnatul witri salah rakaat, benar. Karena witri ganjil. Tapi kalau 2 rakaat usolli sunnatul witri salah. Harus usolli sunnatan minal witri. Ya. Baru sebagian kan? Karena 2 mau belum witir, ini bagian dari sholat witir. Nah baru nanti yang terakhir 1 rakaat usolli sunnatul witri rakaatan. Nah, ya langsung sunnatul witri, sunat witri bukan sunnatul witri, ya. Ada udah terakhir tuh. Nah, rakaatan 1 rakaat makmuman lillahi ta'ala.
Nah, sesungguhnya sholat witir itu dianjurkan bukan hanya bulan Ramadan, tapi setiap malam. Setiap malam dilakukan. Sholat witir itu boleh dilakukan habis isya, boleh juga dilakukan pada malam hari. Tapi kalau malam hari kira-kira nggak bangun nih, siapa yang kalau tidur kutuk banget? Ya, yang bangun suka bangun jam 3, Lek bangun jam berapa, Lek? 3 kan? Kencing ya? Kayak Yasin gue bangun nanti kan belanja bayuran di pasar jual sayuran. Nah, jadi begitu orang bangun malam yang biasa bangun malam, nah witirnya bagus di malam hari. Tapi kalau kira-kira dia nggak bangun, maka witirnya habis isya biar supaya sholat ini kerjain. Nah kalau kita sudah witir kan witir katanya sholat terakhir. Nanti kalau kita malam bangun lagi ya udah sholat, teman-teman yang sholat witir. Mau sholat tahajud, sholat istikharah, misalnya nih, saya pengen kawin lagi nih. Ada 2 janda, dua-duanya demen dan dua-duanya cakep. Istikharah, mana kira cocok? Oh begitu istikharah dua-duanya cocok, ya dua-duanya nggak apa-apa. Ya ini mah kita ngomong doang ini mah, ada direkam lagi. Bener bisa ngamuk tadi. Aduh. Kalau kan laki kawin lagi yang paling takuti oleh istri, ya. Padahal udah barang bekas. Nah, tapi masih disayang baik. Itulah hebatnya suami ya. Nah, jadi 2 rakaat itu menjadi sholat sunnah. Kalau sholat wajib sudah diatur, ya. Makanya nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Sholat subuh, gua kurang mantep sholat subuh 2 rakaat, mau tambah menjadi 3, ya jadi bid'ah, jadi 5. Ya. Karena dia ngarang sendiri namanya. Udah ikut aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Wah, kalau gitu saya sholat witir 2 rakaat. Tapi karena kalau baca ini pendek, saya baca misalnya sholat witir rakaat pertama Yasin, nggak apa-apa. Ya, sholat subuh, sholat rakaat pertama baca Yasin, biar panjang dikit ya. Terus rakaat kedua Al-Waqiah, boleh gitu. Ya. Tapi itu jangan jadi imam. Kalau jadi imam gitu, makmumnya bisa runtuh semua. Ya. Bisa marah makmumnya. Ya. Jadi kalau kita jadi imam tuh, kita kudu mikirin makmum. Siapa makmum kita nih? Wah, anak muda semua kekar-kekar, boleh panjang-panjang. Tapi kalau yang makmum kita udah banyak orang tua yang pada eot jalan, udah pada miring, udah pada garuk mulu, ya nggak boleh lama-lama, ya gitu. Wah, saya sholat sendiri aja dah, biar sholatnya bisa lama, jadi lebih khusyuk daripada sholat jamaah. Nggak boleh, ya, nggak benar. Sholat dianjurkan berjamaah, ya. Kalau imam membacanya cuma kuliah sama ina, nggak apa-apa, ya. Kenapa? Emang dia bisa iman itu? Ya. Misalnya nggak apa-apa, tapi kan kita dapat pahala sholat berjamaah. Jalannya saja sudah banyak pahala. Terus sholatnya 27, apalagi ada itikaf, ada zikir segala macam, kan jadi banyak. Nah, itu terkait dengan sejarah dari sholat. Ya. Oleh karena itu, sholat ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam bagi umat Islam itu, dan dia termasuk amalan yang pertama kali diaudit, diperiksa. Jadi yang paling pertama diperiksa nanti adalah sholat. Kalau sholatnya beres, yang lain yang nggak beres. Kayak kita nih, koreksi nih ke sekolah nih, cakep banget baca nih. Akhirnya kita bakal cakep semua, udah kasih beres gitu. Jadi buru-buru dah, ada kasih beres 100. Mana? 1 bener cakep, 10 udah tulisan cakep, bener. Kan soalnya 100 baru 20 soal bener semua, dilihat cakep semua ini. Begini, udah sampai. Oke itu dah, ya. Gak pakai bahasa yang lain. Tapi begitu sholatnya banyak. Ini sholatnya 4. Ini sholatnya judulnya 4. Terus asalnya 3. Maghrib, mendingan dikit mendingan 6. Nah, isyanya 4 lagi, orang udah enggak pulang dulu ya. Biasanya orang jadi mereka ya kan. Subuh siang 2 ya. Wah itu periksanya jadi makin ini. Makin ketat periksanya. Ya, kenapa?
Karena diukur dari sholat. Kalau sholatnya beres, insya Allah semua beres. Tapi kalau sholatnya udah beres, yang lain pasti nggak beres. Kenapa? Karena sholat mah banyak toleransi kan. Nggak bisa diri, suruh sambil duduk. Nah, duduk nggak bisa, berbaring. Bertiduran boleh sholat. Kalau nggak bisa bangun, ya. Tiduran masih ada apa? Ambekan masih ada. Ya isyarat, ya syarat. Isyarat aja udah nggak bisa. Ya udah. Nah, diumumin. Selesai urusan. Iya. Begitu sholat mah. Jadi sholat mah walaupun bagaimanapun kondisinya nggak bisa ditinggal. Beda mau puasa. Kalau puasa kan orang lagi sakit. Ya. Kata dokter, Bapak jangan puasa ya. Kalau Bapak puasa ini penyakitnya makin parah, makin bahaya. Itu gak dosa kalau dia puasa. Padahal kan puasa wajib. Tapi kata dokter, kalau Bapak puasa, ini penyakit Bapak semakin parah. Gak boleh dia puasa. Haram. Karena apa? Karena itu menyakiti dirinya sendiri, gak boleh. Wala tulqu aydiyakum ila tahlukah. Jangan kamu ceburkan dirimu kepada sesuatu yang membahayakan. Gak boleh membahayakan diri sendiri. Termasuk dengan berpuasa. Kapan dia wajib puasa? Ntar udah sembuh. Ya. Udah sembuh baru puasa. Namanya qada, dibayar. Nah kalau sholat nggak bisa. Gue lagi capek banget lu sholat kita 2 kali ya. 1 buat bapak, 1 buat lu. Ngapain nggak bisa? Ya. Sholat nggak bisa pakai diganti-ganti begitu. Ya. Nah, tapi kalau puasa kan ada orang yang meninggal dunia belum kuat bayar utang puasa, boleh dibayarin sama anaknya. Ya. Karena apa? Karena itu namanya warisan utang. Ya. Jadi perlu dibayar. Ya. Orang anaknya yang bayarin puasa. Ya. Itu kalau puasa. Tapi kalau sholat enggak. Ya. Baik. Nah, waktu-waktu sholat ini sudah ditetapkan oleh Allah. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Ya. Jadi sholat itu waktunya sudah ditetapkan sama Allah. Kita nggak boleh buat-buat waktu baru. Ya. Misalnya begitu kapan zuhur, begitu matahari tergelincir dikit aja, berarti udah masuk waktu zuhur. Terus sampai kapan? Sampai mana? Sampai bayangan tongkat atau barang yang didirikan dengan bayangan sama. Pluk gitu. Sama bayangan nantinya. Berarti ini sudah akhir zuhur. Lewat dikit berarti udah asar. Ya. Terus berarti sampai kapan tuh? Sampai 2 kali lipat. Nah, itu berarti asar ini ada berapa waktu? Ada namanya waktu afdol, waktu yang paling utama. Apa itu waktu utama? Begitu pas masuk waktu, langsung dia sholat. Itu namanya waktu utama. Tapi kalau dia tunda sampai tadi tuh, sampai ujung tongkat 2 kali lipat, bayangannya itu berarti masih waktu mukhayyar namanya. Mukhayyar itu waktu yang dipersilahkan orang melakukan sholat. Berikutnya waktu apa lagi? Ya, ada waktu di mana matahari setelah 2 bayangan 2 kali lipat ini masih boleh tuh dia sholat. Ya. Kenapa? Karena waktu sholat itu habisnya datang waktu maghrib. Begitu maghrib datang waktu sholat. Tadi kan 2 kali lipat ini kan belum sampai maghrib kan? Masih ada tuh, masih merah belum. Nah, itu masih boleh sholat dan belum dimakruhkan. Tapi begitu matahari udah mau tenggelam, kita sholat, wajib sholat, tapi udah makruh hukumnya. Ya. Kenapa makruh? Karena itu udah waktu matahari mau tenggelam. Bisa jadi begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah maghrib. Jangan begini, Allah, ya. Udah maghrib baik. Gak boleh. Udah terusin aja. Ya. Terusin aja. Habis itu sholat apa? Maghrib langsung. Ya lo kan pakai nunda. Terus aja udah. Nah itu waktu yang dimakruhkan. Ya waktu dimakruhkan tuh begitu. Nah, makanya kalau misalnya istri kita nih haid, waktu haid sucinya itu habis asar, maka dia sholat 2 kali. 1 sholat maghrib, sholat yang asar, yang 2 sholat zuhur. Ya.
Kenapa disebut? Karena itu disebut dengan waktu mustarok, waktu yang menggabung. Kalau orang sedang jamak, sholat jamak itu kan zuhur dan asar, terus maghrib dan isya. Jadi kalau dia sucinya waktu zuhur, cukup hanya sholat zuhur aja. Tapi kalau suci waktu asar, dia dianjurkan sholat zuhur dan asar. Kalau dia sucinya maghrib, cukup sholat maghrib. Tapi kalau sucinya isya, dia harus dianjurkan sholat maghrib dan sholat, karena itu waktu mustarok. Iya, ada aturan-aturannya. Kadang-kadang perempuan tuh begitu udah habis malam isya, suci, ya, suci. Tapi belum juga mandinya subuh. Mandi subuh. Berarti kan dia ninggal waktu apa? Sholat isya tuh kan. Harusnya begitu dia bersih, dia harus cepat-cepat langsung bersuci, mandi, ya. Jangan sampai ditunda-tunda. Mau dingin banget mandinya. Dingin, dikekepin sama laki. Iya, pas banget dah. Pas banget. Jadi karena dingin. Nah, jadi bahaya. Bahaya jadi kan. Nambah lagi dah. Nah, itu jadi itu namanya ada waktu-waktu yang namanya waktu musyarak. Ya, jadi kalau dia sucinya waktu zuhur cukup hanya sholat zuhur, tapi kalau dia sucinya asar, dia dianjurkan sholat asar dan sholat zuhur. Kalau dia suci maghrib cukup sholat maghrib, tapi kalau suci isya dia maghrib dan isya. Kalau suci subuh cukup hanya sholat subuhnya. Nah, jadi termasuk juga ini udah waktu sholat. Begitu sholat, dia masih suci. Tiba-tiba 15 menit kemudian atau 20 kemudian dia haid. Terus waktu dia habis datang waktu sholat, dia santai-santai aja, tiduran, malah ngerujak dulu gitu kan. Terus apa gitu. 15 menit kemudian atau 20 kemudian dia haid. Berarti dia sudah ninggal sholat. Nah, karena dia ninggal sholat, nanti begitu suci harus diapain? Wajib diqadha, karena menurut Imam Syafi'i itu kewajiban sholat itu di awal waktu adanya. Karena waktu sholat sudah masuk, tapi dia santai, dia leha-leha, dia tidak buru-buru sholat sampai dia akhirnya haid, maka berarti dia sudah dianggap meninggalkan sholatnya. Baik, nanti bab-bab tentang waktu sholat kita bahas secara sendiri. Sampai sini ada yang nanya? Nggak ada. Paham semua nggak? Alhamdulillah.